Oke, selamat pagi semuanya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik atau luar biasa? Luar biasa. Luar biasa atau luar biasa baik? Luar biasa baik. Ya, oke. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah dibahas ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bernyanyi, teknik-teknik bernyanyi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi ini. Bernyanyi lebih dari satu suara. Nah, mengapa kita perlu belajar bernyanyi lebih dari satu suara? Apa manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Bernyanyi lebih dari satu suara. Nah, setelah nanti kalian belajar ini, manfaatnya adalah kalian dapat menggunakan ya karakter yang dikembangkan melalui pembelajaran ini untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain. Nah, bernyanyi lebih dari satu suara ini nanti akan belajar, kalian nanti akan belajar bagaimana satu kelompok dengan kelompok yang lain itu menyanyikan sebuah lagu nadanya berbeda-beda. Nah, sama seperti di dalam kehidupan, itu mungkin kalian akan menemukan ide-ide yang berbeda dari orang lain. Nah, dari situ kalian nanti akan bisa saling toleransi, saling menghargai antar pendapat. Nah, begitu ya, tujuannya adalah untuk itu. Nanti kalian berlatih bernyanyi, juga dapat manfaat untuk belajar toleransi dan menghargai. Oke, jadi apa saja yang akan kita pelajari nanti di dalam bernyanyi lebih dari satu suara? Itu ada 3 hal. Yang pertama adalah bentuk penampilan bernyanyi lebih dari satu suara. Ini yang pertama. Bentuknya nanti apa saja? Kita akan belajar itu. Kemudian yang kedua adalah pembagian suara pada manusia. Dan yang ketiga, kita akan juga belajar membuat aransemen sederhana sebuah lagu dalam bentuk 2 suara. Nah, aransemen itu apa? Nanti kita akan belajar. Ya, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, bentuk penampilan bernyanyi lebih dari satu suara. Nah, selain disajikan secara unison, tahu unison? Sudah tahu ya, unison itu artinya apa? Berkelompok satu suara. Ya, syaratnya untuk unison ada 2, yaitu berkelompok dan satu suara. Nah, selain disajikan secara unison, sebuah lagu itu juga bisa dibawakan lebih dari satu suara. Nah, yang umum biasanya kalian tahu itu ada 2, yaitu vokal group dan juga paduan suara. Nah, ada yang tahu bedanya antara vokal group dan paduan suara? Kalau vokal group apa? Tidak ada konduktornya. Kalau paduan suara? Ada. Pintar. Perbedaan lainnya? Kalau vokal group 5 orang, kalau paduan suara 10 orang. Oke, jumlah penyanyinya beda ya. Kalau vokal group cenderung lebih sedikit. 5 orang, 6 orang, 7 orang, 8 orang. Tetapi kalau paduan suara itu bisa 12, 13, 14. Nah, kita akan lihat selanjutnya nih. Perbedaannya apa nih? Ada 3 pembanding di sini ya. Ada unison, ada vokal group dan paduan suara. Kalau unison itu tadi syaratnya ada 2, yaitu berkelompok dan satu suara. Konduktornya ada nggak? Bisa ada, bisa tidak. Nah, kalau vokal group itu biasanya 3 sampai 8 orang. Umumnya ini bulan-bulannya 3 sampai 8 orang. Seperti yang dikatakan Chelsea, tidak ada konduktornya untuk vokal group. Lalu untuk paduan suara itu jumlah orangnya 12 sampai 24. Dikatakan sebagai paduan suara kecil kalau 12 sampai 24. Kalau lebih dari 24 berarti paduan suara besar. Gitu. Ada konduktornya enggak paduan suara? Ada. Nah, coba dilihat di situ. Ada sesuatu yang janggal loh. Vokal group jumlahnya 3 sampai 8. Paduan suara yang kecil
12 sampai 24. Ada yang janggal nggak? Dari jumlahnya ini. Ada yang hilang. Coba dilihat deh. Ada yang hilang. Ada yang terghosting. Apa? Tahu nggak? Masa nggak tahu? Tuh loh jumlah apa orangnya? 3 sampai 8, 12 sampai 24. Bukan. Ada yang aneh loh dari angka ini 3 sampai 8. Ada yang hilang. Yang hilang angka 9, 10, 11. Iya toh? Enggak toh? Bener lah? Ada yang hilang yaitu 9 sampai 11. Nah, ini gimana, Pak? 9 sampai 11 gimana? Kalau ada orang 10 nyanyikan sebuah lagu, itu dia masuknya ke dalam vokal grup atau paduan suara? Kenapa kok masuknya ke dalam vokal grup? Nah, bisa dua-duanya. Lah yang membedakan apa? Konduktor, bener. Ada atau tidaknya? Konduktor. Pinter. Seperti itu ya. Jadi kalau nanti ketemu orang 10, orang 11, orang 9, dilihat ada konduktornya enggak? Kalau tidak ada berarti dia masuk ke dalam pinter. Kalau ada berarti dia masuk ke dalam paduan suara. Sampai sini paham? Oke. Kita akan lanjut. Nah, kemudian semua penampilan di dalam bernyanyi baik itu unison, paduan suara, vokal grup itu cenderung menggunakan alat musik. Tetapi kalau tidak menggunakan alat musik itu namanya adalah akapela. Good. Ini namanya akapela. Nah, sudah muncul. Kemudian kita lanjut saja ke pembagian suara pada manusia. Nah, kita akan lanjutkan ke dalam pembagian suara pada manusia. Bagaimana kira-kira suara manusia itu dibedakan? Ada yang tahu? Apakah berdasarkan ada yang cempreng, ada yang suaranya besar, apakah seperti itu? Apakah dibedakan berdasarkan ada yang suaranya bagus, ada yang suaranya kurang bagus begitu? Tetapi berdasarkan Tinggi dan rendah. tinggi atau rendahnya nada yang bisa dijangkau. Sip. Jadi ada orang yang bisa nada tinggi, nyanyi nada tinggi, tetapi ada juga orang yang cuma bisa nyanyinya tuh nada-nada rendah. Nah, itu dibedakan ke situ. Kemampuan manusia dalam menjangkau nada itu disebut sebagai ambitus. Nah, ini istilahnya, kemampuan di dalam menjangkau sebuah nada. Ini sekarang kita akan melihat perbedaannya. Ada 3, yaitu anak-anak, dewasa pria, dan dewasa wanita. Kalau anak-anak itu dibedakan hanya menjadi 2, suara tinggi dan suara rendah. Tahu alasannya? Kenapa kok tidak langsung dibedakan sejak anak-anak itu ya laki-laki dan perempuan? Kenapa anak-anak sendiri, Pak? Kemudian dewasa pria sendiri, Pak. Dewasa wanita sendiri, Pak. Kayak minum obat aja. Untuk anak-anak 1 kapsul, untuk orang dewasa 2 kapsul. Nah, kenapa harus dibedakan seperti ini? Jadi ceritanya seperti ini. Anak-anak itu terutama yang cowok ya, ketika dia belum sunat atau belum memasuki masa puber, karakter suaranya itu sulit diidentifikasi. Belum berubah, masih cenderung sama dengan perempuan. Sehingga untuk membedakannya paling mudah adalah seperti ini. Ya dibedakan berdasarkan tinggi dan rendah. Setelah masuk masa puber, suaranya mulai berubah. Nah, dari situ sudah mulai teridentifikasi. Sehingga dia bisa masuk ke dalam kategori entah itu suara tinggi, suara sedang atau suara rendah. Dan juga wanita juga bisa dikategorikan suara tinggi, suara sedang, suara rendah. Nah gitu. Kalau anak-anak cuma rendah sama tinggi, cowok cewek sama saja. Nah kalau
dewasa dibedakan. Yang dewasa pria tinggi ada sendiri, dewasa wanita tinggi ada sendiri. Begitu. Nah, untuk dewasa pria bisa dilihat di situ ya. Suara tingginya itu namanya tenor, suara sedang bariton, suara rendah bass. Dewasa wanita, suara tinggi sopran, suara sedang mezzo-sopran, suara rendah namanya alto. Istilah asing semua karena memang acuan kita dari barat, sehingga untuk istilah ini memang seperti ini ya. Nah, kita ke bagian 3 yaitu membuat aransemen sederhana sebuah lagu dalam bentuk dua suara. Ada yang sudah pernah mendengar istilah aransemen? Sama sekali belum. Mengaransemen lagu itu berarti lagunya diapakan belum tahu. Coba dibuka Google-nya, HP-nya masing-masing dibuka. Aransemen artinya apa? Gitu. Kita cari kata kuncinya saja ya. Kita cari kata kuncinya. Jadi tidak perlu menghafalkan istilah yang panjang sama seperti yang Google katakan, itu enggak usah. Kita cari kata kuncinya. Aransemen itu sama dengan apa? Coba googling dulu. Mengaransemen itu adalah ini, biar lebih gampang. Nah, memodifikasi, memvariasi. Nanti kita akan mencoba menyusun itu seperti ini dengan menggunakan kolom harmonisasi. Nih, suara 2 itu merupakan pasangan dari suara 1. Nah, nanti kalian dengan mengaransemennya dengan cara melihat pasangannya masing-masing. Mereka sudah punya pasangan masing-masing, jangan dipisahkan. Nanti mereka sedih, oke? Sudah punya pasangannya sendiri-sendiri, jangan dipisahkan. Nanti mereka sedih. Mereka itu sedang bucin-bucinnya, ya. Nanti kalau dipisahin, nanti mesti marah. Sol itu pasangannya sama Mi, jangan dipisahkan. Kita akan coba lagu anak-anak. Sol pasangannya apa? Mi. Good. Mi pasangannya apa? Pinter. Kalian melihatnya yang atas ya. Ini diibaratkan cowok, ini diibaratkan cewek. Yang atas itu cowoknya. Bawah kamu tinggal nyari ceweknya. Mi, ceweknya siapa? Do. Fa pasangannya siapa? Re pasangannya? Si. Si-nya ada titiknya ada? Ada. Nah. Jangan sampai ininya hilang. Nanti kalau ininya hilang itu punyanya re tinggi. Nah, nanti dimarahin sama ini, sama kakaknya. Iya DE, ini kakaknya, dimarahin nanti. Ditikung sama kakaknya sendiri. Re, pasangannya apa ini? Si. Ada titik di bawahnya ada? Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Kalau tidak ada, kita akan mencoba dengan lagu Suwe Ora Jamu. Silakan bisa searching. Atau saya bantu tampilkan lewat sini juga boleh kalau misalnya nggak bawa. Itu ada tanda-tanda garis, bawahnya ada lengkungan, yaitu nanti ketika kamu menyusun suara 2, biarin aja. Jangan dihilangkan. Ya oke, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar 3 hal hari ini. Ada yang ingat apa aja? Yang pertama kita belajar tentang bentuk bernyanyi 2 suara atau lebih. Kemudian yang kedua kita belajar apa? Ya, pembagian suara pada manusia. Dan yang ketiga, mengaransemen sebuah lagu secara sederhana. Mengaransemen itu artinya apa tadi? Memodifikasi atau memvariasi. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang bisa kita pelajari. Besok kita akan coba praktek menyanyikan lagu itu, ya, lagu Suwe Ora Jamu di dalam bentuk 2 suara. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat pagi, terima kasih.